Pemirsa, wacana kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia menguat setelah proses pemungutan suara selesai dilaksanakan dan sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count. Satu hal yang wajar dalam pemilu. Bahkan Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, pernah menyatakan semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Benarkah pemilu serentak yang tengah berlangsung bisa dicurangi? Yang paling penting, adakah dasar yang kuat dari tuduhan curang tersebut? Kita cek faktanya bersama rekan Ani Rahmi. Silahkan. Widya dan juga pemirsa, pusat keributan dan tuduhan kecurangan yang ramai pasca proses pemungutan suara dilaksanakan sebetulnya pangkalnya adalah di surat suara. 4 jam setelah proses pemungutan suara selesai dan proses penghitungan dilaksanakan, calon presiden nomor urut 02 bercuit di media sosialnya. Kita lihat bagaimana cuitannya ketika itu pada tanggal 17 April 2019. Mengatakan bahwa terkait masalah pemilu. Pada proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02 katanya. Banyak kertas suara yang tidak sampai, banyak surat suara yang tidak sampai, banyak TPS yang buka terlambat, banyak yang tidak mendapatkan undangan. Surat suara lagi-lagi yang disasar di sini. Nah, selain surat suara yang juga disebut berlaku curang adalah KPPS yang katanya bekerja sama dengan tim ses, bahkan penyelenggara pemilu, yaitu KPU yang juga tidak luput dari tudingan ini. Sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kerja dari KPPS sendiri sangat tidak mudah. Kita pernah sama-sama semua melihat video KPPS yang menyeberangi lautan, masuk ke hutan, melewati jalan yang becek hanya untuk menyampaikan perlengkapan pemilu di lokasi. Dan tidak hanya itu, mereka juga menjaga proses pemilihan suara dan juga mengembalikan kotak suara dalam keadaan aman ke PPS yang ada, lalu naik lagi sampai kepada tingkat nasional nantinya. Nah, kalau kita ketahui memang untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak, yaitu tidak hanya memilih eksekutif, tapi juga memilih 4 wakil di lembaga legislatif. Meskipun banyak pihak yang memuji bahwa ini adalah salah satu pemilihan yang paling complicated, namun juga demikian paling sukses begitu. Namun ternyata penyelenggara pemilu sendiri mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan. Nah, terkait pangkal tuduhan curang, yaitu lagi-lagi surat suara dan juga logistik pemilu, memang ada beberapa tempat terjadi proses yang ada keterlambatan untuk datang surat suara dan sebagainya. Ada surat suara yang misalnya tidak datang. Ada surat suara yang tercoblos, lalu misalnya di Kelurahan Lapade di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu juga ada logistik yang terlambat di Kabupaten Banggai, di antara laporan-laporan yang ada di Sulawesi Tengah, lalu di Jayapura Selatan. Kalau kita lihat untuk surat suara yang di Selangor juga misalnya sempat ada kasus. Namun semua ini langsung ditindaklanjuti oleh KPU dan juga Bawaslu. Nah, surat suara yang sudah tercoblos lalu bermasalah langsung dinyatakan sebagai tidak sah. Nah, logistik yang terlambat dan kekurangan surat suara yang sebetulnya yang paling dirugikan di sini adalah pemilih karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Artinya yang dirugikan tidak hanya paslon 02 tapi juga paslon 01 karena pemilih sebetulnya yang dirugikan dengan keterlambatan dan kekurangan ini. Namun lagi-lagi semua sudah disikapi dan ditindaklanjuti. Nah, menyikapi meningkatnya tudingan kecurangan khususnya setelah hasil quick count keluar, tim kampanye nasional menanggapinya dengan tenang. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Johnny G. Plate di sini. Itu wujud kepanikan. Jangan panik, ikuti aja proses demokrasi. Sudah ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan dengan penyelenggaraannya, ikut aturan undang-undang. Semua memang ada aturannya. KPU juga membuka helpdesk yang bisa menjangkau lewat WhatsApp, lewat email, lewat telepon, bahkan bisa datang langsung ke kantor KPU. Semua proses penghitungan, ketidaksesuaian data, bahkan tindakan atas kecurangan atau kekurangan, semua dilakukan secara transparan oleh KPU dan juga Bawaslu. Semua bisa memantau. Nah, kita juga lihat ada sejumlah alasan mengapa pemilu ini tidak bisa dikatakan sebagai pemilu yang curang-curang dari mana begitu. Ini ada sejumlah alasan. Yang pertama adalah ada saksi pengawas, lalu KPU Bawaslu bukan alat pemerintah. Berbeda dengan Orde Baru, di mana penyelenggara pemilu adalah Menteri Dalam Negeri, yang notabene adalah bagian dari pemerintah. Sekarang yang menyelenggarakan kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Keputusan pemilu pada zaman Orde Baru tidak bisa diadili, bayangkan, oleh siapapun. Sekarang bisa maju ke MK. Nah, saat ini KPU adalah lembaga independen, bukan merupakan alat pemerintah. Keanggotaannya pun bukan pemerintah yang memilih, melainkan DPR. Semua wakil parpol duduk di DPR. Artinya mereka yang ada di DPR
yang juga memilih wajah-wajah KPU. KPU juga diawasi oleh Bawaslu yang juga bukan merupakan alat pemerintah. Dan kinerja KPU dan Bawaslu diawasi lagi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan ketetapan KPU pun serta hasil pemilu bisa digugat ke MK. Dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan memiliki bukti yang kuat dan valid. Dan juga proses penghitungannya, proses penghitungan suara berlangsung secara transparan di TPS. Surat suara dibuka satu persatu, keabsahannya juga melibatkan saksi. Ditanya dulu ini sah atau tidak, sah, baru dihitung. Ada pengawas TPS, ada pemantau. Di luar KPPS itu sendiri masih ada saksi-saksi lain. Lalu hasil rekapitulasi suara dicatat dalam formulir C1 yang dibuat rangkap 6. Disalin lagi dalam berita acara dan bisa difoto oleh siapa saja yang hadir. Artinya banyak mata yang mengawasi proses pemungutan suara dan juga penghitungannya sejak dari TPS. Itu bahkan proses ini berlanjut sampai ke PPS, PPK dan juga seterusnya ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional, semua ada saksinya dan transparan. Ada saksi. Saksi ini siapa saja? Ada saksi dari paslon, ada saksi dari caleg, ada juga saksi dari parpol. Lalu ada pengawas TPS, ada Panwaslu, pemantau dan masyarakat atau pemilih yang di TPS itu sendiri. Proses penghitungan yang sama yaitu manual dan berjenjang, lagi-lagi dengan keterlibatan saksi, terjadi di tingkat kecamatan, ke kabupaten, kota, provinsi hingga ke nasional. Semuanya transparan. Dan satu lagi yang membedakan pemilu sekarang dengan pemilu di zaman Orba yaitu banyaknya lembaga yang memang mengkhususkan diri untuk mengawal proses penghitungan suara atau mengawal proses pemilu secara keseluruhan. Bahkan proses demokrasi di Indonesia, ada Kawal Pemilu, ada KIPP Indonesia, ada JPPR, ada Mata Rakyat Indonesia, ada Kode Inisiatif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ada Tepi Indonesia dan sebagainya. Kita lihat berikutnya adalah namun demikian kecurangan terus saja disuarakan. Tapi teriak kecurangan tidak ada buktinya dan tidak mau menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi. Ini yang diungkapkan oleh Fadlizon, anggota Dewan Pengarah BPN yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan, jadi kalau tadi Mahkamah Konstitusi saya katakan kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi karena di 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan Pilpres. Benarkah useless? Lalu sebetulnya apa yang terjadi di 2014? Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu video yang ada di 2014. Ada ratusan video yang terkait masalah sengketa pemilu di 2014. Saya akan ambil satu yang paling lucu. Ini adalah ketika pemeriksaan saksi. Ada 21 saksi yang diajukan oleh KPU, lalu ada 50 saksi yang diajukan oleh Prabowo Hatta. Ketika itu Jokowi JK sendiri ada 25 saksi. Tapi saksi ini yang paling lucu, ini adalah Noela Nawipa dari Kampung Awaputu, Kabupaten Dogiai, Papua. Ini juga ada beberapa saksi-saksi lain yang cukup lucu begitu kesaksiannya. Dan akhirnya karena saksi-saksi ini memberikan pengakuan dan tidak dianggap apa yang disampaikan di dalam sidang tidak bisa atau tidak mampu membuktikan kebenaran barang bukti yang diajukan. Dengan TP1 berapa jauh? Kurang lebihnya 500 meter yang mulia. 500 meter. Saudara pernah jalan-jalan ke TPS 1? Pada saat bertugas di TPS 2? Pernah yang mulia, saya menggunakan hak suara saya di TPS 1. Saudara mencoblos di TPS 1, iya, tapi bertugas di TPS 2? Iya yang mulia. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat dua orang itu mencoblos di sana? Saudara lihat atau tidak lihat? Saya minta saudara jujur, saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Ini salah satu proses pemeriksaan saksi yang cukup lucu. Ada juga yang saksi yang justru membantah gugatannya sendiri, yang mengatakan bahwa tidak ada pemilu tapi tiba-tiba ada laporan. Tapi belakangan dalam pemeriksaan saksi dikatakan bahwa dia ikut memilih, ada proses pemilihan suara tapi penghitungannya dia tidak mengikuti. Artinya memang banyak sekali saksi dan alat bukti yang ternyata tidak mampu membuktikan kebenaran barang bukti yang diajukan. Akhirnya Hakim MK yang ketika itu berjumlah 6 orang menolak permohonan
permohonan paslon ketika itu dengan nomor urut 01 yaitu Prabowo Hatta dan mensahkan Jokowi JK sebagai pemenang Pilpres di tahun 2014 lalu. Ketika kita masuk ke persidangan, ketika mengatakan bahwa ini kecurangan, harus ada bukti. Buktinya harus valid dan juga harus kuat dan bisa diuji di persidangan. Jika tidak ada bukti, ya udah nggak usah teriak-teriak bagaimana ini adalah curang, terstruktur, masif dan juga sistematis. Kita kembali ke Widya, silakan.